Yo, gas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Sosioinformatika, kelas F yang diampu oleh Dr. Rian Adidiana Gerhana. Di sini kami akan mempresentasikan tugas yang sebelumnya kami buat, yaitu mengenai top trend teknologi industri di tahun 2023. Di sini kami beranggotakan saya sendiri dalam chat dengan NIM 061, kemudian Haikal dengan NIM 059, lalu ada Kensa dengan NIM 071. Selanjutnya ada Iqbalul dengan NIM 069 dan terakhir ada Hasbi dengan NIM 067. Dan beberapa lama langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Silakan rekan saya. Untuk bagian yang pertama ini ada industri cloud platform. Industri cloud platform adalah infrastruktur teknologi cloud yang didesain mendukung kebutuhan industri tertentu, seperti manufaktur, kesehatan, atau keuangan. Manfaat dari industri cloud platform itu yang pertama ada efisiensi, mengurangi biaya infrastruktur, dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua ada skalabilitas, itu mudah disesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan, juga ada keamanan untuk menyediakan tingkat keamanan yang tinggi sesuai dengan standar industri. Dan yang terakhir adalah inovasi, itu mendukung pengembangan produk dan layanan. Kemudian industri cloud platform telah mengubah cara organisasi menyimpan, mengelola, dan mengakses data serta menjalankan aplikasi mereka. Hal ini telah menjadi fondasi utama dalam transformasi digital dan memungkinkan organisasi untuk menjadi lebih responsif, inovatif, dan efisien dalam operasional mereka. Lalu ada contoh teknologinya. Yang pertama ada layanan streaming video seperti Netflix, Disney Plus, Hulu, dan Amazon Prime Video menggunakan infrastruktur cloud untuk menyimpan, mengelola, dan mengirimkan konten video secara global. Kemudian contoh kedua ada e-commerce, yaitu perusahaan e-commerce seperti Amazon, eBay, dan Spotify mengandalkan cloud platform untuk menjalankan situs web mereka, mengelola inventaris, dan menangani transaksi pelanggan. Kemudian ada contoh perusahaan yang menggunakan industri cloud platform. Yang pertama ada Microsoft Azure, itu merupakan platform cloud computing yang diluncurkan oleh Microsoft. Microsoft sendiri adalah perusahaan yang menyediakan aplikasi pengelolaan data, angka, gambar, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada Google Drive. Google sebagai perusahaan besar menawarkan layanan cloud computing yang sangat terkenal dengan nama Google Drive yang mudah digunakan dan banyak digunakan dan digunakan oleh pengguna. Kemudian yang terakhir ada Amazon Web Service, yaitu platform penyedia layanan cloud computing terbesar dan terpercaya yang menawarkan layanan dalam bentuk blok bangunan di mana dapat digunakan untuk membuat dan menyebarkan segala jenis aplikasi di cloud. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yang kedua yaitu platform engineering. Platform engineering adalah pendekatan dan pengembangan teknologi yang berfokus pada pembangunan dan manajemen fondasi teknologi yang kuat, scalable, dan efisien untuk mendukung berbagai aplikasi dan layanan. Manfaat dari platform engineering ini ada 4. Pertama, secara skalabilitas, mampu mengukur infrastruktur dengan pertumbuhan. Yang kedua, efisiensi, mengurangi duplikasi pekerjaan dan memungkinkan fokus pada inovasi. Yang ketiga, konsistensi, menerapkan standar yang konsisten. Kemudian yang terakhir, ada keamanan, menerapkan keamanan yang konsisten pada semua aplikasi. Kemudian contoh dari platform engineering, ada contoh teknologinya. Pertama ada cloud computing, menggunakan layanan cloud seperti Amazon Web Service, Microsoft Azure, atau Google Cloud Platform untuk menyediakan infrastruktur yang scalable dan elastis. Kemudian contoh teknologi yang kedua ada database and data stores,
memilih dan mengelola jenis basis data yang sesuai untuk aplikasi seperti basis data relasional seperti MySQL, PostgreSQL, basis data NoSQL seperti MongoDB dan Cassandra, dan sistem penyimpanan data misalnya Amazon S3. Kemudian contoh perusahaan dari platform engineering ini ada 3 contohnya. Pertama, Google Cloud Platform. Ada platform cloud dari Google yang menyediakan berbagai layanan termasuk komputasi, analitik, kecerdasan buatan, dan pemrosesan data. Kemudian contoh perusahaan kedua ada Netflix. Seperti yang kita ketahui, perusahaan hiburan yang menggunakan teknologi platform engineering untuk menyediakan layanan streaming video. Yang ketiga, ada perusahaan Tesla. Tesla adalah perusahaan mobil listrik yang menggabungkan teknologi platform untuk mengendalikan kendaraan mereka, mengumpulkan data dari sensor-sensor mobil, dan melakukan pembaruan perangkat lunak jarak jauh. Selanjutnya, persilahkan. Oke, baik. Selanjutnya ada wireless value realization. Nah, ini itu mencakup penyediaan layanan jaringan nirkabel dari segala hal, mulai dari komputasi pengguna akhir hingga dukungan perangkat 5G. Secara singkatnya atau secara gampang penjelasannya dari wireless itu untuk menghubungkan dua perangkat atau lebih sekaligus tanpa perlu menggunakan kabel. Jadi nggak pabaliut kabel. Lalu dari manfaatnya, yang pertama meningkatkan efisiensi operasional dalam bisnis. Nggak banyak mengeluarkan uang buat beli-beli kabel. Lalu yang kedua ada meningkatkan kualitas layanan pelanggan melalui pemanfaatan teknologi nirkabel. Lalu ada mengoptimalkan jaringan nirkabel dalam lingkungan industri. Nah, yang terakhir menerapkan teknologi nirkabel dalam kesehatan. Sekarang ada berobat dari rumah. Nah, itu contohnya. Mungkin untuk contoh-contoh yang lain akan dijelaskan atau dibicarakan sama Kensar. Baik, berikutnya adalah contoh teknologinya. Yang pertama adalah 5G, yaitu jaringan nirkabel generasi kelima yang menawarkan kecepatan dan latensi rendah memungkinkan aplikasi real-time seperti kendaraan otonom, telemedis, dan industri 4.0. Kemudian ada IoT atau Internet of Things, teknologi yang menghubungkan berbagai perangkat nirkabel seperti sensor, perangkat pintar, dan peralatan industri untuk mengumpulkan dan berbagi data secara otomatis. Untuk contoh perusahaannya, diantaranya yaitu Verizon, salah satu penyedia layanan nirkabel terkemuka yang aktif dalam pengembangan jaringan 5G dan penyedia solusi IoT. Kemudian AT&T, perusahaan telekomunikasi besar yang berfokus pada pengembangan jaringan 5G dan aplikasi IoT. Selanjutnya ada Sierra Wireless, perusahaan yang mengkhususkan diri dalam solusi konektivitas nirkabel dan IoT untuk berbagai industri. Selanjutnya General Electric GE menggunakan teknologi nirkabel untuk mengoptimalkan operasi dan pemeliharaan perangkat industri mereka melalui Internet of Things atau IoT. Kemudian contoh teknologi dan perusahaannya yang lain yaitu seperti Wi-Fi. Teknologi Wi-Fi adalah teknologi nirkabel yang memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan internet tanpa menggunakan kabel fisik. Kemudian Bluetooth,
yaitu teknologi nirkabel yang memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dan bertukar data dalam jarak yang dekat. Selanjutnya, 5G atau 4G, jaringan seluler nirkabel yang memberikan koneksi internet super cepat pada perangkat seluler. Selanjutnya adalah NFC, Near Field Communication, yaitu teknologi nirkabel yang memungkinkan pertukaran data dan pembayaran kecil dalam jarak yang pendek. Selanjutnya ada IoT, yaitu perangkat di mana berbagai perangkat dan objek terhubung ke dalam internet untuk berbagai data dan melakukan tindakan otomatis. Lalu ada FRID, yaitu menggunakan gelombang radio untuk mengidentifikasi dan melacak objek atau produk. Selanjutnya wireless charging, yaitu memungkinkan perangkat untuk diisi daya tanpa memerlukan kabel fisik. Dan yang terakhir adalah satelit komunikasi, yaitu teknologi satelit yang memungkinkan komunikasi nirkabel di seluruh dunia melalui satelit. Oke, jadi ya itulah 3 tren teknologi industri tahun 2023 yang dibahas oleh kelompok kami. Sebetulnya masih banyak, hanya saja itu akan dibahas oleh kelompok-kelompok yang lain. Di sini kami hanya membahas industri cloud platform yang tadi itu dibangun untuk memenuhi kebutuhan industri tertentu, dengan contoh teknologinya itu layanan streaming seperti Netflix dan perusahaan itu seperti Google Drive dan Amazon Web Service. Selanjutnya ada platform engineering yang lebih melakukan pendekatan dalam pengembangan teknologi untuk pembangunan dan manajemen fondasi teknologi yang kuat. Yaitu contohnya di sini ada perusahaan itu ada Google Cloud Platform dan Tesla juga. Dan yang terakhir ada wireless value realization yang mana ini sangat memanfaatkan teknologi nirkabel atau tanpa kabel. Jadi eh, secara tampilan tuh seamless, nggak ada kabel-kabel yang semrawut lagi seperti yang tadi disampaikan oleh rekan saya Iqbal. Yang mana ini untuk contohnya ini lumayan banyak ya, mulai dari IoT, NFC yang cukup marak sekarang digunakan di smartphone pada umumnya. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari kelompok 2 mengenai tren teknologi industri pada tahun 2023. Sebelumnya kami memohon maaf dikarenakan tidak bisa melakukan presentasi secara langsung di kelas dikarenakan pemberian tugas ini sampai kepada kami setelah 1 hari setelah maaf 2 hari setelah mata kuliah ini seharusnya dijadwalkan. Jadi kami sekali lagi mohon maaf untuk kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.